Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat datang, selamat bergabung kembali rekan-rekan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Heru Prasetyo sebagai tim pengampu dari mata kuliah Stilistika. Rekan-rekan, memasuki pertemuan kelima ini, kita akan memasuki materi anyar yaitu terkait dengan teks sebagai wacana. Bagaimana kita melihat wacana dan bagaimana sastra memandang sebuah wacana. Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Oke teman-teman, melanjutkan materi kita di pertemuan kelima, stilistika yang kali ini kita akan mulai membahas terkait dengan materi yang saya sebutkan di awal, yaitu bagaimana teks sebagai wacana. Nah, di teks sebagai wacana ini kita akan melihat bagaimana wacana secara utuh dari sebuah karya sastra kita analisis seperti itu. Nah, seperti kita tahu, kalau kemarin kan kita membahasnya secara parsial ya, secara pecah-pecahan, tapi kita sekarang lebih fokus kepada bagaimana teks sebagai sebuah wacana yang utuh gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, saya selalu mengingatkan teman-teman, jika ada pertanyaan, jika ada pendapat, silahkan utarakan pertanyaan atau pendapat kalian di diskusi kelas nilai CD, atau teman-teman bisa menyampaikan di kolom komentar. Saya tidak ingin teman-teman memendam rasa, memendam kebingungan, memendam ketidaktahuan. Pun kalau misalnya kalian ingin bertanya, silahkan sampaikan. Pun kalau kalian belum paham, silahkan tanya. Jadi jangan sampai kalian setelah menonton video ini malah justru mengalami kebingungan massal. Jangan bingung, tanya. Oke ya. Saya buka dengan puisi Sapadi Djoko Darmono kemarin. Wacana apa yang hadir? Bisa? Belum? Kalau belum kita lewat dulu. Wacana itu dari bahasa Sanskerta, yaitu wats, wak, dan wak, yaitu berkata atau berucap. Sementara dalam bahasa Inggris, wacana itu dikenal dengan discourse. Nah, kalau dari kata Latin, discourse itu dari diskursus. Nah, maka artinya adalah lari ke sana kemari. Dalam perkembangannya, kalau discourse itu banyak digunakan dalam kajian linguistik, sementara kalau diskursus atau diskursif banyak digunakan dalam kajian dari teman-teman ilmuwan sosial. Berikutnya. Nah, ini yang kita bahas kemarin ya, bahwa bahasa itu kita analisis bagian-bagiannya, tata bunyinya, tata kata, tata kalimat, dan maknanya. Padahal dalam membuat sebuah karya sastra, bahasa itu adalah medium utama dari sebuah karangan atau sebuah karya sastra diciptakan oleh si pengarang. Maka mau tidak mau kita harus memaknainya secara utuh. Maka dalam hal kali ini kita harus memandang teks harus dipandang sebagai satuan bahasa yang bermakna dengan segala konteks yang melingkupinya. Artinya kita harus memaknainya secara utuh, tidak boleh parsial. Itu beda. Jadi jangan dimasukkan pemahaman yang kemarin, jangan dikaitkan dengan sekarang. Kita melihatnya secara keseluruhan ya. Lalu bagaimana dengan ini? Ada mencintai angin harus jadi siut, mencintai air harus menjadi ricik, mencintai gunung harus menjadi terjal, mencintai api harus menjadi jilat, mencintai cakrawala harus menembas jarak, mencintaimu harus menjelma aku. Apa wacananya? Keikhlasan, apa? Pengabdian. Mungkin saya dan kawan-kawan mungkin punya makna yang berbeda ya, punya penafsiran yang berbeda ya. Itu tadi, sastra akan selalu memiliki multi persepsi dan mempunyai berbagai sudut pandang karena kita memiliki penilaian yang berbeda-beda dan itu syah dan wajar. Kita lanjutkan. Ini wacana pertama. Panen yang terjadi saat musim hujan mengakibatkan kualitas gabah petani buruk sehingga harga menjadi turun. Pemerintah harus melihat hal itu sebagai situasi yang dapat dihadapi petani saat ini. Pemerintah harus membeli gabah hasil petani meski dengan resiko merugi. Pemerintah tidak dapat berkelit dengan menyatakan bahwa tidak ada paksaan bagi petani untuk menanam padi. Namun dalam konteks swasembada beras, pilihan menanam padi merupakan program ketahanan pangan pemerintah. Karena itu pemerintah tidak bisa lepas tangan. Wacana ini teks ini disebut sebagai sebuah wacana karena ada satu kesinambungan atau keterkaitan antara satu kalimat dan kalimat yang lain, di mana ada kata pemerintah yang selalu muncul dalam sebuah kalimat. Dan bagaimana antar kalimat satu dan kalimat dua ini adalah merupakan proses sebab akibat seperti itu. Dan ini adalah sebuah wacana. Lalu berikutnya,
Wacana ini apakah sebuah wacana? Tentu tidak. Mengapa tidak? Karena kalimat satu, kalimat dua, kalimat tiga tidak saling berkaitan walaupun ada kata kuda yang sering muncul. Kalau tadi kata perintah muncul terus berkaitan tapi kan. Kalau ini kuda muncul terus tapi nggak berkaitan. Di pasar tradisional dapat dijumpai kuda sebagai alat transportasi. Sementara kalimat berikutnya kuda di pacuan, kuda yang sangat bagus. Apa hubungannya? Terus berikutnya, sebagian orang anggap sate kuda meningkatkan stamina tubuh. Nggak berkaitan. Jadi ini bukan wacana. Sementara itu, terkait dengan konsep wacana, Deborah Scrivin ini menjelaskan ada 3 konsep wacana. Yang pertama, strukturalisme. Sebagai satuan bahasa tertinggi, wacana didefinisikan sebagai satuan bahasa yang dalam tataran gramatikal berada di atas kalimat. Ini kebetulan kalimatnya bagus ya gramatikalnya. Kemarin anakku pergi ke Bandung bersama ayahnya, dia akan berlibur di sana. Kata dia ini menggantikan kata anakku, sehingga saling berkaitan. Ya kan? Sehingga ketika orang membaca ya paham dia itu merujuk kepada siapa, gitu kan. Ada lagi, Bu, kopi 1 tidak pakai susu. Orang yang awam, orang yang tidak tahu konteksnya maka bingung ini sebenarnya apa? Kalimatkah, wacanakah? Tapi karena orang yang mengatakan ini sudah paham konteks, maka ini adalah sebuah kalimat dan sebuah wacana. Mengapa? Ia pesan kopi di seorang pedagang. Tapi masalahnya seorang pedagang itu ketika menjualkan kopi, dia selalu menambahkan susu. Maka ketika ia ingin memesan kopi saja, maka dia harus menambahkan informasi lain. Sehingga yang dieksekusi, yang dilakukan si pedagang adalah menyediakan kopi saja, bukan kopi bercampur susu. Seperti itu. Kompleks ya. Padahal kalimat cuma Bu kopi 1 tidak pakai susu. Tapi ada fakta ternyata yang tidak dideskripsikan dalam kalimat itu yang ternyata bisa kita maknai seperti itu kurang lebihnya. Maka Deborah mengatakan dengan memperlakukan kalimat di atas sebagai kalimat teks, diperoleh simpulan bahwa kalimat-kalimat di atas disituasikan dalam sebuah unit linguistik yang lebih besar daripada kalimat itu sendiri. Karena ada konteks yang utuh gitu, yang tidak kita ketahui terkait sebuah kalimat. Terkait dengan konsep wacana berikutnya yaitu terkait dengan fungsi bahasa, yaitu struktur fungsionalisme. Pandangan ini melihat wacana sebagai sebuah sistem. Nah, ini berkaitan dengan teman-teman ketika di teori sastra modern membahas terkait dengan fungsi bahasa Roman Jakobson, bahwa ada fungsi-fungsi tertentu dari sebuah bahasa. Ini yang teman-teman tempoh hari bahas ya, ada 6 fungsi. Emotif itu bertumpu pada penutur, konatif bertumpu pada petutur atau mitra, referensial bertumpu pada konteks, fatik pada kontak, puitik pada pesan atau amanat, metalingual pada kode. Meski teman-teman bisa melihat ini di video saya yang sebelumnya, nanti teman-teman bisa cek di Klan Prasetyo di playlistnya teori sastra, teman akan melihat video terkait dengan teori komunikasi Jakobson. Bisa dibaca atau ditonton ulang. Tapi ini sebagai pengulas atau pengingat review sejenak ya, nggak apa-apa. Terkait dengan emotif itu adalah bertumpu pada perasaan. Maka ketika berkata semalam saya tidak bisa tidur, badan terasa capek sekali, maka perasaannya memang lagi lelah. Saya agak putus asa, maka dia akan sedang putus asa. Sementara kalau konatif, ini terkait dengan penghargaan atas prestasi. Digunakan kepada bertumpu pada penutur. Maka ketika bahasa yang digunakan semata-mata ditujukan untuk penutur, maka ketika bicara tentang apresiasi kepada penutur, yaitu terkait dengan perasaan dia bagaimana mengapresiasi. Selamat ya atas penghargaan, kamu hebat ya, gitu. Jadi ketika memberi apresiasi kepada mitra tutur. Lalu berikutnya terkait dengan referensial, yaitu pesan, amanat. Jadi fokus kepada topik. Kalau topiknya tentang pemilu, maka bicara tentang pemilu. Bulan depan kita sudah pemilu ya. Oh ya, memang ada apa dengan pemilu gitu. Oh, kamu tidak tahu bahwa ini yang nyalonkan diri pada pemilu besok gitu. Jadi fokusnya pada tema-tema pemilu saja. Sementara kalau puitik ini bicara tentang amanat kepada seseorang. Sorry, kalau referensial tadi itu terkait dengan topik ya.
konteks. Kalau puitik ini kepada pesan, amanat. Ayahmu meminta kamu pulang besok pagi. Hari ini listrik akan dipadamkan secara bergilir. Jadi pesan atau inti dari sebuah kalimat itu tersendiri. Sementara fatik itu bertumbuh pada kontak. Ini kalau saya nyebutnya adalah basa-basi. Selamat pagi Pak, selamat pagi Mas. Terus kalau misalnya teman-teman lagi ada mendengarkan orang curhat atau bercerita, oh gitu ya, oh ya, gitu ya. Jadi ungkapan-ungkapan yang hanya sifatnya untuk menjaga hubungan komunikasi agar tidak miss gitu lah. Sementara kalau metalingual bertumpu pada kode, bagaimana bahasa digunakan untuk menjelaskan bahasa. Di sini contohnya adalah fonem adalah bunyi yang dapat membedakan makna. Afwan adalah bahasa Arabnya maaf, seperti itu. Aku ngelih dalam bahasa Jawa adalah aku lapar. Jadi membahaskan bahasa dalam bahasa. Terakhir konsep wacananya adalah sosiolinguistik. Struktur bahasa yang dikontekstualkan. Ribet nih kalimatnya, kita masuk aja ke contohnya ya. Wacana muncul tidak sebagai sekumpulan unit struktur bahasa yang dikontekstualkan, tetapi lebih sebagai sekumpulan unit penggunaan bahasa yang dikontekstualkan. Nah lo ribet kan gitu nih. Kita tidak melihat strukturnya, tapi kita melihat bagaimana konteksnya aja. Di mana bukunya? Pertanyaan sederhana. Jawabannya bukunya ada di atas meja. Kok bisa dia menjawab langsung bukunya di atas meja? Berarti kan dia paham, tahu konteksnya bahwa buku yang dicari adalah buku A, bukan buku B atau bukan buku C, D. Maka secara tidak langsung dia menjawabnya adalah bukunya ada di atas meja. Jadi wacana ini mengisyaratkan bahwa penutur dan mitra tutur saling memahami, paham buku yang dimaksud adalah seperti apa gitu. Syarat wacana. Syarat wacana ini adalah terkait dengan bagaimana wacana itu terbentuk. Ada beberapa aspek. Yang pertama itu adalah, ini menurut Renkema ya. Ini ada kohesi, koherensi, intensionalitas, keberterimaan, informatif, situasional, dan intelektualitas. Tapi untuk kali ini, dan biasanya di materi wacana itu hanya dibahas terkait dengan kohesi dan koherensinya saja. Ada dua, kohesi dan koherensi. Kohesi itu bercerita tentang bagaimana aspek yang dapat menjadikan sebuah teks menjadi wacana. Merupakan hubungan perkaitan interposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur gramatikal dan semantik. Nih, seperti ini wacananya. Perusahaan pembiayaan atau multifinance tetap gencar menyalurkan pinjaman konsumen untuk pembelian sepeda motor dan mobil. Multifinance justru kesulitan mencari dana karena suku bunga kredit amat tinggi. Hingga kini permintaan kredit dari masyarakat untuk membeli sepeda motor atau mobil tetap tinggi. Tidak anjlok seperti yang dibayangkan banyak orang. Bahkan penjualan sepeda motor pada bulan Februari 2009 naik 5% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun multifinance saat ini justru kesulitan dalam mencari dana dari perbankan. Sekarang multifinance harus berpikir ulang untuk meminjamkan kredit dari bank. Selain bunga kreditnya sangat tinggi, bank pun terlampau berhati-hati menyalurkan pinjaman ke multifinance. Ada berkaitan antara kalimat satu dan kalimat lain terkait dengan kohesi ini. Lalu berikutnya kalimat wacana berikutnya, apa yang dibeli Ani gitu. Nah ini proposisi yang dinyatakan oleh penutur A berkaitan dengan proposisi yang dinyatakan oleh B. Hubungan itu diwujudkan dalam bentuk pemakaian dia yang mengacu pada Ani, lalu ada verba dibeli dan membeli. Ada kesinambungan antara kalimat satu dan kalimat lain. Perkaitan itu menjadikan tuturan di atas merupakan wacana. Sementara kalau koherensi tadi yang dikatakan sebelumnya, nih, contohnya adalah sekarang pukul berapa? Pak Pos baru saja lewat. Koherensi di sini kita akan terlihat tidak ada penanda proposisi yang jelas antara A dan B. Tapi ketika memaknai kalimat ini berterima, mengapa? Kalau orang biasa bertanya, sekarang pukul berapa, dijawab Pak Pos baru saja lewat, pasti marah. Tapi karena dia, mitra tutur A itu paham bahwa kebiasaan Pak Pos itu lewat itu jam 9, maka dijawab, sekarang pukul berapa Pak Pos baru saja lewat. Maka dia akan berterima, karena dia paham, oh sekarang ternyata pukul 9. Mengapa? Karena dia tahu kebiasaan Pak Pos itu lewatnya jam 9. Maka ini salah satu contoh koherensi, tapi ini yang merupakan
dia tidak kohesi, tidak ada berkaitannya antara proposisi satu proposisi dua, tapi dia adalah koheren dan bisa dimaknai, sehingga ini disebut sebuah wacana. Nanti kalau misalnya bingung terkait dengan koherensi dengan kohesi, teman-teman bisa bertanya langsung kepada Pak Eko ya, karena ini saya agak sedikit overlap menjelaskan terkait dengan materi wacana, tapi nggak apa-apa. Dan kepada Pak Eko saya mohon maaf karena sedikit menjelaskan terkait dengan materi analisis wacana kritis ini, Pak Eko. Siapa tahu Pak Eko melihat atau menonton video ini. Berikutnya terkait dengan teks, konteks, dan konteks. Halide dan Hasan menjelaskan bahwa teks memang seakan-akan tampak terdiri atas kata-kata dan kalimat. Sesungguhnya teks terdiri atas makna. Teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya deretan kata yang tercetak di atas kertas, tapi teks mencakup semua jenis ekspresi komunikasi, baik lisan, bahkan dapat terwujud pada gambar atau efek suara. Ini teks nih misalkan. Teksnya bahaya, awas tegangan tinggi. Kalau ini ditempel di jidat saya, nggak ada makna kan? Tapi kalau misalnya ini ditempelnya di dekat sutet, maka akan bermakna bahwa, woi bahaya, boy nanti kesana ntar kesetrum gitu. Tapi kalau ditempelnya di sini, itu tidak bermakna gitu. Maka dia teks ini akan bermakna bahwa ketika ia menempel kepada konteksnya. Dalam hal ini, ya ketika ditempel di dekat sutet atau dekat tiang listrik yang tegangan tinggi gitu, akan bermakna. Tapi kalau ditempelnya di jidat saya atau di depan pintu, tak ada makna. Sementara konteks berkaitan dengan hubungan antar teks atau unsur antar wacana. Teks-teks lain baik yang mendahului atau mengikuti suatu teks dapat merujut ujaran, paragraf, bahkan rambu lalu lintas. Hubungan antar teks. Nah, ketika membaca selamat jalannya pasti bingung gitu. Pasti kalau ketika bicara tentang selamat jalan pasti akan ada selamat datangnya dong. Tapi masalahnya kalau kalian datangnya dari satu arah, ya kalian hanya melihat ini aja. Kalian tidak akan melihat ini selamat datangnya. Gitu. Pasti akan ada kesinambungan antara selamat datang, pasti akan ada selamat jalan. Seperti itu. Lalu konteks itu adalah hal yang melingkupi suatu teks, atau mencakup semua aspek yang terlibat dalam suatu teks. Maka kalau menurut Delheim ini ada akronim speaking terkait dengan unsur konteks. Akronimnya speaking. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail, nanti bisa ditanya sama Pak Eko ya. S untuk setting skin, ini terkait dengan konteks. Partisipan. Lalu ada N, X sequence. K itu terkait dengan key, I itu instrumentalities, N itu norma, G itu untuk genre. Seperti itu terkait dengan speaking tadi. Konteks itu terkait dengan speaking. Ini yang paling penting terkait dengan analisis wacana kritis. Bagaimana nanti teman-teman menggunakan menganalisis wacana dalam sebuah teks karya sastra. Ada Van Dijk yang menyatakan bahwa critical discourse analysis atau analisis wacana kritis merupakan penelitian atau jenis penelitian analisis wacana yang menitik beratkan kepada kajian bagaimana penyalahgunaan kekuasaan, dominasi, ketidaksetaraan diproduksi, dan ditolak melalui teks atau lisan di dalam konteks sosial dan politik. Seperti kalian ketahui bahwa wacana itu akan mempengaruhi kondisi sosial, dan kondisi sosial juga dipengaruhi oleh wacana. Makanya keduanya saling berkaitan. Wacana, kondisi sosial, wacana. Ya, makanya kemarin saya bilang terkait dengan Abrams kan, universe atau semesta akan selalu berkaitan atau selalu menginspirasi oleh pengarang, menginspirasi si pengarang. Dan analisis wacana kritis itu akan melihat bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat terjadi, membongkar bagaimana penggunaan bahasa oleh kelompok sosial saling bertarung dan berusaha memenangkan pertarungan ideologi. Ini bahasa-bahasanya Van Dijk ini. Karakteristik analisis wacana kritis ada beberapa hal. Yang pertama, tindakan, bahwa bicara tentang wacana merupakan bicara interaksi, seperti itu. Ada beberapa konsekuensi dari tindakan. Yang pertama adalah wacana dipandang sebagai sesuatu yang memiliki tujuan. Lalu yang kedua adalah wacana dipandang
wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar. Maka ketika bicara karya sastra, maka karya sastra itu merupakan sebuah upaya untuk mengkomunikasikan apa yang ingin dikomunikasikan oleh seorang pengarang. Gitu. Pasti ada amanat, tujuan, dan pesan moral yang ingin disampaikan, walaupun dibilang nggak ada pesan moralnya. Gitu. Sementara konteks, ini karakteristik yang kedua, analisis wacana tidak hanya memahami bahasa sebagai mekanisme internal linguistik semata, melainkan juga hendaknya melihat unsur di luar bahasa. Maka kalau misalnya bicara tentang wacana, ya konteksnya dilihat bagaimana latarnya si teks itu hadir, bagaimana luar teks mempengaruhi pemakaian bahasa, dan selanjutnya. Yang ketiga, ada historis, bahwa ketika menciptakan sebuah karya sastra pasti akan ada unsur kesejarahan. Bicara tentang unsur kesejarahan, kapan ia dilahirkan, bertepatan dengan apa ia dilahirkan atau diciptakan. Lalu berikutnya karakteristiknya adalah kekuasaan. Ini berkaitan dengan bagaimana wacana, pembedaan antara analisis wacana biasa dan analisis wacana kritis. Konsep kekuasaan inilah kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. Maka kalau misalnya tema-tema karya sastra terkait dengan kekuasaan laki-laki, mengenai seksisme, kaum kulit putih, kulit hitam, kekuasaan perusahaan yang mendominasi pengusaha kelas atas, kelas bawah, seperti itu. Ini terkait dengan kekuasaan. Ada juga ideologi, bahwa seorang pengarang itu akan selalu menyelipkan hal ini di dalam sebuah karyanya. Dan ketika bicara tentang karya sastra, berita, dan teks apapun akan pasti ada ideologi yang dimasukkan dalam sebuah teks, baik itu feminis, anti-feminis, kapitalis, sosialis, dan sebagainya. Dan ini adalah menu utama kita atau pemaparan utama kita yang terkait dengan pendekatan utama dalam analisis wacana kritis. Kalau kemarin kita melihatnya sebagai fragmen-fragmen, pecahan-pecahan kecil, kita menganalisis karya sastra sekarang sebagai suatu kesatuan utuh, bahwa bahasa itu dikaji ya secara utuh gitu, bahwa wacana itu dikaji, dilihatnya secara satu kesatuan yang tidak boleh dipecah belah. Ada beberapa ahli yang mencoba memaparkan terkait dengan analisis wacana kritis. Yang pertama Norman Fairclough, lalu yang kedua Theo van Leeuwen, yang ketiga ada Van Dijk, yang keempat Ruth Wodak, dan tiga ada Sarah Milne. Sebagai catatan, biasanya kalau Norman Fairclough dan Theo van Leeuwen ini biasanya akan menggunakan analisisnya, atau digunakan analisisnya ketika kalian menganalisis berita. Ketika menganalisis berita biasa menggunakan Fairclough atau Leeuwen. Sementara kalau untuk karya sastra biasanya teman-teman akan menggunakan pendekatan Van Dijk, Ruth Wodak, atau Sarah Milne. Mengapa? Kita bahas satu-satu. Dialektikal, relational approach, pendekatan dialektikal. Wacana merupakan dialektik antara sosial dan wacana. Praktik sosial dalam analisis wacana menyebabkan hubungan saling berkaitan. Jadi ketika antara struktur sosial dan proses produksi itu saling berkaitan. Yang pertama, wacana membentuk dan dibentuk oleh masyarakat. Kedua, wacana membantu membentuk dan mengubah pengetahuan dan objeknya. Ketiga, wacana dibentuk oleh hubungan kekuasaan dan terkait dengan ideologi. Keempat, wacana menandai adanya tarik ulur kekuasaan. Ini biasa digunakan ketika kalian menganalisis berita. Dan konsep pendekatan perubahan sosial ini menitikberatkan pada 3 level. Yang pertama, representasi relasi identitas. Yang kedua, praktik wacana meliputi cara pekerja memproduksi teks yang berkaitan dengan berita, ya bagaimana wartawan secara pribadi, jaringan, dan lain-lain. Tiga adalah praktik sosial budaya, menganalisis 3 hal, yaitu ekonomi, politik, dan budaya, yang juga mempengaruhi institusi media dan wacananya. Ini terkait dengan kalau teman-teman menganalisis berita. Sama dengan Theo van Leeuwen, ini terkait dengan social actor approach, model analisis wacana untuk mengetahui bagaimana sebuah kelompok dimunculkan atau disembunyikan, exclusion dan inclusion. Maka teman-teman ketika membaca sebuah berita atau menonton sebuah berita, jangan langsung dicerna. Apalagi kalau misalnya teman-teman menghadirkan wacana debat, apa sih berita debat gitulah, tapi hanya menghadirkan satu sisi saja. Padahal kalau misalnya menghadirkan sebuah berita harus cover both set, harus 2 sisi yang dihadirkan. Maka
ketika Theo van Leeuwen menjelaskan adalah ada exclusion, berarti ada yang dihilangkan demi untuk mencapai titik tertentu, tujuan tertentu. Sementara memasukkan bahwa seseorang atau aktor tertentu dimasukkan untuk mencapai titik tertentu. Ini yang untuk berita sih. Sementara Fandi, ini biasa digunakan untuk karya sastra. Penelitian tentang wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis teks semata, karena apa? Dia menggambarkan ada 3 dimensi, ada teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Teks itu adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Bicara tentang suatu tema percintaan, maka ya teksnya akan bicara tentang hal-hal yang indah, misalkan seperti itu. Kognisi sosial mempelajari proses induksi teks yang melibatkan kognisi individu dari wartawan, atau mungkin ini penulis ya kalau untuk karya sastra. Latar belakang kognisi sosialnya seperti apa, mengapa karya itu dilahirkan. Sementara konteks sosial mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah, impact atau imbasnya ya, seperti itu. Sementara kalau dalam analisis Fandi, kerangka analisisnya itu strukturnya ada 3, yaitu makro, ada superstruktur, dan struktur mikro. Penjelasannya seperti ini. Kalau struktur makro ini makna keseluruhan yang dicermati atau tema atau topik yang diangkat oleh wacana. Novel itu bicara tentang apa? Cerpen itu bercerita tentang apa? Sementara superstruktur bercerita tentang kerangka atau suatu wacana atau skematika, kelaziman percakapan atau tulisan dimulai dari pendahuluan, dilanjutkan dengan isi pokok, diikuti oleh kesimpulan, dan akhirnya menutup. Jadi struktur dari sebuah teksnya sendiri. Sementara kalau mikro bicara tentang local meaning. Local meaning tentang suatu wacana digali dari aspek semantik, sintaksis, stilistika, dan retorika. Ini bisa dipecah-pecah dalam fragmen terkecil sebuah bahasa. Dan biasanya teman-teman ketika menganalisis wacana karya sastra, biasanya tinggal fokus aja mau pakai fokus mana, makronya, superstrukturnya, struktur mikronya, seperti itu. Tinggal dilihat aja, tinggal dikolaborasikan aja mana yang lebih nyaman. Sementara Ruth Wodak ini digunakan kalau misalnya teman-teman menggunakan analisis sastra ini fokus kepada kesejarahannya, seperti itu. Mengintegrasikan analisis konteks historis ke dalam penafsiran atas wacana. Maka menganalisisnya adalah 3 dimensi, yaitu menentukan konten atau topik yang spesifik, lalu menelaah strateginya, lalu menganalisis relasi makna dari kebahasaannya. Terakhir, terkait dengan Saramil, ini berkaitan dengan feminis stilistika, gender. Ia akan bertanya mengapa bahwa wanita selalu dimarginalkan dalam teks dan dalam posisi yang salah dan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Analisisnya ada beberapa cara. Yang pertama adalah suatu teks memunculkan wacana secara bertingkat dengan mengetengahkan kebenaran secara hierarkis dan sistematis, sehingga pembaca mengidentifikasikan dirinya dengan karakter. Jadi ketika ini bicara tentang strukturnya. Lalu yang kedua, kode budaya. Ini mengacu pada kode atau nilai budaya yang berlaku di benak pembaca ketika menafsirkan suatu teks. Penulis menggunakan kondisi ini ketika menulis. Jadi ketika kalian bicara tentang analisisnya Mills, akan bicara tentang 2 hal ini. Yang pertama adalah bagaimana memposisikan diri dalam sebuah cerita, bagaimana nanti teman-teman ketika baca akan berusaha masuk ke dalam si tulisan itu sendiri. Lalu yang kedua terkait dengan kode budaya, terkait bagaimana kondisi latar budayanya si penulis. Nah, dalam menganalisisnya ada 3. Yang pertama adalah level kata, level frasa, dan level wacana. Kalau level kata bicara tentang kata per kata yang berkaitan dengan seksisme atau feminismenya seperti apa. Kalau level kalimat ya kalimat-kalimat mana yang berisi terkait dengan penamaan, pelecehan, belas kasih, keadilan, penghalusan, dan sejenisnya terkait dengan feminisme juga. Lalu terkait dengan analisis level wacana berkaitan dengan karakter, peran, fragmen, vokalisasi, dan skemata. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri contoh-contohnya dalam jurnal banyak. Bisa melihat dari pendekatan Saramil, Wodak, ataupun dari Fandi. Silakan temukan dan silakan bandingkan seperti itu. Oke, mungkin itu aja teks sebagai wacana, teks dalam sebuah wacana. Mungkin teman-teman kalau misalnya pun ada yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan pertanyaan itu di dalam kolom komentar. Berikan pendapatnya, berikan pertanyaan pada saya. Terima kasih. Stilistika Sastra kelima usai.
Terakhir, pesan sponsor, tetap patuhi dalam protokol kesehatan kita. Cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, gunakan masker, tidak berkerumun dan menjaga jarak. Katanya COVID masih ada. Oke, baiklah teman-teman, demikian pemaparan terkait dengan teks sebagai wacana. Mudah-mudahan pemaparan yang ringkas, pemaparan yang sebentar ini bisa dipahami dan dimaknai oleh teman-teman. Pun jika tidak paham, nanti teman-teman di mata kuliah pragmatik bisa berdiskusi, bertanya dengan Pak Eko. Mungkin bertanya, Pak, apakah benar analisisnya Saramil, Fandi, dan Wodak tuh hanya digunakan untuk karya sastra saja? Apakah yang lainnya tidak bisa digunakan dalam karya sastra? Bisa saja kalian bertanya ke Pak Eko, diskusi seperti itu. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke teman-teman atas kesetiaan dan kesediaannya. Jadi kalau misalnya pun ada yang ingin tanyakan, tetap tulis ya di bawah ini, di kolom komentar, ataupun nanti kalian tuliskan di kolom diskusinya. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.